Dalam hal ini saya sampaikan kepada Sarwenda agar tahu batas dan tahu diri, ya. Minimal tahu diri lah kata dia. Gitu ya, diam aja gitu. Emang karena every obstacles in your life gitu, apapun yang kalian hadapin di hidup kalian yang kurang Sendingnya, highlightnya, tank topnya cantik banget sayangku. Siapa yang kangen sih? Dijawab Sargio. Halo semuanya, selamat datang kembali di Analisis Sengit, channel yang membahas berbagai fenomena viral dan mengupas reaksi-reaksi yang sedang ramai diperbincangkan di media sosial. Kali ini kita akan membahas polemik yang kembali menyeret nama Sarwenda, Ruben Onsu, dan juga Endah. Setelah podcast yang sempat menghebohkan publik, kini justru muncul berbagai reaksi baru. Bukan hanya soal kasur yang kembali disorot, tetapi sekarang netizen disebut-sebut ikut menjadi pihak yang disalahkan. Di sisi lain, muncul pula berbagai komentar dari kreator lain yang semakin membuat perdebatan memanas. Lalu, bagaimana perkembangan terbaru dari kasus ini? Benarkah semua tudingan yang beredar memang sesuai dengan fakta, atau justru semakin memperkeruh suasana? Tonton videonya hingga usai, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk, kita tonton videonya. Terus dong, najis gue karam. Kok gelap ya? Mana lampu nih? Iri toke. Gio nggak ada niat nambah lampu. Jadi sebenarnya kenapa bisa ada, gue nggak butuh 200 juta lu gitu. Itu tuh ada komen-komen sering, balikin anak lu, nggak bisa biayain 200 juta gitu. Oh, ke-trigger. Trigger. Ya aku jawab gitu. Nah, tapi itu tidak bagus. Iya aku tahu, makanya jadi sebenarnya Itu fitnah ya. Kami para netizen nggak tahu awalnya 200 juta. Ini fitnah netizen. Kalau kata gue mah Sarwenda mending diem deh. Iya, kenapa Bang? Kata gue mending Sarwenda diem, jangan bikin podcast dulu sampai selesai, jangan apa-apa dulu sampai selesai persidangan segala macam, karena posisinya itu tidak menguntungkan gitu. Karena fanbase atau orang-orang yang pro ke Ruben ini tuh tidak setengahnya dari pendukung elu gitu. Jadi malah akan tergiring lagi ke hal-hal ini itu, dan bahkan Ruben akan mengungkap fakta-faktanya lagi gitu. Lu makin akan tambah dibully kata gue mah. Lu makin tambah diomongin, kata gue lu cooling down, diem, fokus ke sidang memperebutkan hak asuh anak atau ya gitu. Fokus itu aja dulu, karena melihat situasi dan kondisi tidak memungkinkan lu untuk banyak bicara gitu. Bener bang. Lu diem, dia Gua butuh setuju emas, bagian bukan ini. teong ya, emas beneran gitu. Itu saran gua sih. Kalau Hasil podcast kemarin fitnah Ruben, fitnah Onyo, fitnah netizen, fitnah kasur. Netizen Gitu. aku nggak ada keberatan. Cuma kan ada beberapa hal yang sudah kita diskusikan. Sumpah aku tuh lah, penasaran part yang di bagian ini. beberapa hal kesehatan yang Coba. Anak-anak sama ayahnya gitu. aku nggak ada keberatan, cuman kan ada beberapa hal yang sudah kita diskusikan lah, beberapa hal kesehatan yang perlu diperhatikan ketika bareng sama anak-anak gimana. Udah tinggal duduk bareng aja. Benar, emang aku sangat ingin sekali duduk ngobrol. Tapi Aku sebenarnya sangat semua terbuka part pun sekali agak gitu. penasaran ya. Tapi yang bagian ini bagian penasaran. Gibah dulu lah kita. Maksudnya kesehatan apa yang dimaksud kalau bertemu anak-anaknya itu? Bingung sih. Coba tahu nggak kalian? Bingung gue juga. Aku bertanya-tanya nih. Tanya. Cium. Kebiasaan lu. Kita lagi denger statement lu apa, lu malah nanya, bingung dia. Netizen. Oke. Tuh, si Kak Onsu posting mengenai dia katanya pinjola. Tuh. Terus lagi rame di tweets ternyata. Guys, ada berita baru nih. Dan inilah berita barunya. Tara, Mas Jreng. Tuh Belum kan benar 888 tuh sampai mereka buat tagar itu tuh cancel Sarkawi tuh. Nah, terus dengar-dengar dia si yang kemarin podcast itu katanya ngundang si Onsu. Coba nanti kita tunggu ya podcastnya Iya. versi si Onsu. Syum. Kayaknya besok malam deh tayang guys. Kapan ini beritanya? Feeling gue sih besok. Haduh, Bang
banget yang minta komentar tentang apa? Tentang Sarwenda yang di podcastnya Denny Sumargo. Aduh, siap-siap nih aku dibully lagi nih sama para buzzer dan buzzer-buzzernya. Tapi gue nggak mau banyak komen. Cuman satu aja deh pertanyaannya. Apa tuh? Kalau Sarwenda itu sekolahnya sampai mana ya? Nanya, jawab ya para buzzer ya, jangan marah, jangan marah, tanya dulu. Nah, sampai mana kuliahnya di mana, atau sekolahnya nyampe mana? Udah gitu aja, SMA atau pernah kuliah, gitu aja. Masalahnya pertanyaan Denny Sumargo dijawabnya tuh nggak nyambung. Gitu aja sih pertanyaan saya. Ya, kalian udah deh jabarin sendiri aja, nggak usah komentar. Kalau sama saya nanti pedes, kalian marah. Ya nggak. Cuman itu aja, jawab ya. Jawab. Gimana menurut kalian guys? Bener nggak? Atau hanya perasaanku aja? Jawab ya. Kita diskusi di sini. Yuk, yang mana aja poin-poin yang dijawabnya nggak nyambung. Beneran, gue nggak tahu soalnya. Oke? Nggak nyambung, Bo. Morning, nggak masuk di akalku sih kalau dia bilang bercerita dengan wajah innocent, bercerita dengan wajah polos, bercerita seolah-olah yang tersakiti bahwa ada debt collector yang datang dan katanya security ketakutan. Kalau security ketakutan, bukannya security itu tugasnya menjaga rumah, menjaga kalian. Kalau dia ketakutan nggak masuk di akal sama aku. Masa ada security ketakutan, ngapain digaji kalau security ketakutan? Terus yang datang cuma 2 orang gitu, terus ketakutan, itu nggak masuk di akal. Jadi lain kali kalau mau ngomong, di branding dulu, diingat dulu, terus dipikir gitu loh. Jangan asal-asal tujuannya, pokoknya gue ngejatuhin. Kalau gue ngomong semua orang percaya orang kalau itu buzzernya lu. Kalau buzzernya lu yang dukung, yang lu beyong-beyong, orang mikir iya, tapi orang nggak akan percaya, ya. Jadi nggak masuk di akal gue sih. Pagi-pagi ini gue sampai bingung. Dari malam gue pikirin. Apa seindang? Kenapa? Oke, ada yang komen. Rumah ortunya di Bojo nggak mewah. Tuh kan, pada komentar tetangganya, guys. Hei, lu yang bener. Hei, yang bener. Apa sih indeksnya? Aduh, bener gak sih? Ini yang bohong? Apa memang ada sih yang bohongin? Pusing pala gue. Aduh, ada-ada aja deh. Apa sih? Pas ini praktis ini kasih pesan tegas untuk Enda tak tahu diri dan tidak bersyukur. Buset, tak tahu diri. Oke. Sarwenda ya. Sarwenda ini seorang perempuan yang tidak tahu berterima kasih. Kenapa? Lihatlah orang di bawah sana. Ya, Ibu Sarwenda. Tahu terima kasih. Dia cuma dapat nafkah ala kadarnya. Ini Sarwenda saat ini bebas, punya pacar, bercinta, kemudian dapat nafkah lagi. Masih belum selesai juga mengganggu Ruben. Nah, kenapa ya merendahkan Ruben? Bagaimanapun Ruben itu adalah mantan suamimu dan masih tetap jadi ayah dari anak-anak. Dan saya melihat podcastnya Sarwenda bersama Denny Sumargo itu luar biasa. Sepertinya tidak ada rasa sedikit pun menghargai mantan kita ya, yang dulunya selalu memberikan yang terbaik buat Sarwenda sebagai istrinya dengan segala kekurangan dan ketidaksempurnaannya. Apakah dia melalaikan, mengabaikan itu? Tidak. Hari ini dia menjadi mu'alaf, dia mencari jalannya sendiri. Kalian sudah mencari jalan masing-masing. Sebagai seorang ayah, dia tidak lepas dari tanggung jawab untuk menafkahi anaknya dengan konon kabarnya 200 juta per bulan. Kenapa masih
merasa kurang. Makanya Ruben mungkin mencoba mentekel sendiri, bisa memutuskan untuk tidak mentransfer atau tidak memberikan nafkah, bisa, tapi tanggung jawabnya terhadap anak harus. Contoh, bisa saja dia belikan semua kebutuhan anak, kepentingan sekolah, makan atau segala macam, karena Sarwendah kan sudah ada pendamping baru. Apakah itu sudah resmi menikah ataukah pacarnya, sehingga di mata Ruben ada hal-hal yang tidak patut dan tidak elok untuk diperlihatkan dan dipertontonkan di depan anak di bawah umur. Kemesraan kita bermesra dengan orang lain yang bukan ayahnya, apa isi otak anak kita yang masih di bawah umur? Apakah nggak merasa takut anak kita akan berpikir yang negatif untuk melakukan hal-hal yang negatif di kemudian hari setelah dia dewasa? Ini psikis dong. Ya, saya kebetulan adalah sertifikasi dari PPA, pengacara ya, PPA untuk perlindungan perempuan dan anak. Perlindungan perempuan dan anak. Nah, dalam hal ini saya sampaikan pada Sarwendah agar tahu batas dan tahu diri, ya, karena dimanapun Ruben itu adalah ayah dari anak-anak kalian. Nah, jika kamu sudah memilih pasangan yang baru, yang saat ini masih menikmati fasilitas dari Ruben, seperti rumah ya, kalian masih bersama dengan orang lain di rumah mantan suami, kan tidak elok juga bagi pasanganmu. Dan pasanganmu kayaknya nggak risih ya, apakah ini ajas manfaat atau ajas ketidakberdayaan pasanganmu untuk memberikan fasilitas tempat tinggal untuk kalian bermesraan, atau tempat kalian untuk mengadu kasih atau berumah tangga atau seperti apa. Carilah tempat lain, atau setidaknya jangan di depan anak di bawah umur. Endah dikasih tahu nggak tahu diri tuh kata ibu ini. Minimal tahu diri lah kata dia. Jangankan dengan orang lain, dengan suami sendiri aja masih jaga-jaga, kalau depan anak. Iya ya. Sarkawi coba lihat video ini tuh, minimal tahu diri katanya. Ruben terus yang berurusan dengan bil-bil persekolahan dan lesnya, dan Ruben terus yang belikan keperluan anak-anaknya. Ini kan udah bahas-bahas mengenai pasangan yang baru nih gitu ya. Gue mau kembali ingin menanggapi mengenai CEO nih guys. Gue gak tahu ini video yang kemarin atau video yang baru. Dan live ini kayaknya live apa sih, berbayar gitu, apa sih namanya, berlangganan guys ya. Penggemarnya Sargio kayaknya yang ngeluarin deh. Kita cek dulu videonya ya. Curhatan kekasih Endah CEO part 1. Oke. Kita kan ya biasa kalau live kan ya live kan tuh tekniknya juga kerja juga kan ya gitu. Cuman karena nggak ada live itu, jadi kita tuh bener-bener tuh berdua ngobrol gitu. Jadi kan yang aku udah bilang gitu ya, good times, bad times, stronger gitu. Kalau cuman mau enaknya doang, waktu yang masih kurang enak, gone, you're not gonna build anything gitu. Cuman if mau kamu lagi di atas, kamu di bawah, mau dimanapun, kamu di Rujat Sabtu Indonesia pun, cuman aku dan Mamio, ya we have to stick together, whatever it is. Aku juga udah bilang ke Mamio, sayang, ini bukan salah kamu gitu. Salah kamu. Maksudnya salah aku. Ini it's not supposed to be like this gitu. Kamu nggak sampai satu kayak dihujat itu sampai seperti itu. Menurut aku kamu layak gitu, dan I will stand by you gitu. Biarpun aku juga kena ajar aja juga, aku pikir ya nggak apa-apa sayang, ya apa yang diomongin kan, if you don't feel it ya you don't have to be offended juga gitu, ya diem aja gitu. Emang karena every obstacles in your life gitu, apapun yang kalian hadapin di hidup kalian yang kurang enak atau apa, dan itu yang akan membuat kamu menjadi orang yang lebih baik. Live kangen buat event-event, kangen ketemu. Coba ini labnya bahasa Inggris semua lagi biar kelihatan keren kali. Ini klarifikasi di mana lagi?
Susah banget sih di Indonesia nerapin cancel culture. Sendingnya, highlightnya, tank topnya cantik banget sayangku. Live salah, nggak live disangka redup kalian itu ya. Dirujak lagi, ampun gue mah. Semangat ya kalian ya Papio Mamio, geli banget bacanya. Siapa yang kangen sih? Dijawab Sargios dong, najis gue karam. Netizen ampun ya Allah. Kok gelap ya? Mana lampu nih? Iri token. Iri token. Hah? Kalian itu, ini lagi yang parah komennya. Mana make upnya ngalang-ngalin perempuan, ini mah fix. Ya. Ada tulisan cong lagi di sini. Pas live lagi mati lampu. Dia pakai tank top ya? Tank top. Iya kan ini guys, ada baju cowok, baju gym itu guys. Ya karena gue juga sempat nge-gym gitu, tapi gue jujur lebih banyak pakai kaos sih kalau gue gitu. Kalau pakai tank top tuh kayaknya takutnya aroma ketek kita kemana-mana, gue suka nggak nyaman. Tapi jujur gue sekarang udah nggak nge-gym lagi gitu ya, nggak ada waktu guys. Pengiritan listrik dia nggak pakai lampu. Kalau pilih kos yang mahalan dikit, kenapa? Jadi bisa dihidupin lampunya. CEO kalian 2000 toko, kalian tuh nggak boleh kayak gitu. Kalau ngomong kok cocok banget sih. Aduh, saya nggak kangen sih. Tobat anjir, tobat lu pada ya komentarnya, ampun. Sebentar lagi muncul loh parodi judulnya dari Samuel. Lah ini video malah memperjelas gestur bicaranya, cek cocok banget gitu ya. Kalian semua kangen ngobrol sama kalian semua, tapi balik lagi hal itu kan untuk sementara it is something yang kita tidak bisa rubah kan ya. Aku sama Mami nggak bisa lakukan itu, jadi ya udah kita fokus sama each other gitu ya, benar-benar fokus with each other aja. Kayak kita selama ada satu hari pun aku nggak ngobrol sama Mami, setiap hari pasti ngobrol sama Mami, and we always find time to meet each other gitu. Kalau lagi sibuk-sibuk setidaknya pasti ada waktu olahraga bareng gitu. Berenang bareng. Iya, aku sama Mamio makin solid. Aku harap para Sargios juga kalian semua makin solid. Aku juga lihat juga karena ini banyak Sargio yang dari awal itu cuman mungkin mulai sibuk jadi udah. Netizen pantesan komen kayak gitu, dia ada kayak gimana gitu ya. Oke. Izin ya saya baca komentar lagi. Lanjut ini. Sargio ya Allah mau ketawa. Komentarnya cantiknya. Ini padahal masih ada part 3-nya loh ini. Gio nggak ada niat nambah lampu. Gelap ya kalian ya. Nambah lampu. Di kosan emang lampunya harus hemat ya. Hybrid ya. Kosan hybrid. Lu mah jangan gitu ngomongnya. Astaga. Belum tidur gue nih guys. Gue habis perjalanan di luar kota ya guys ya. Lampunya mana Cio? Papio keluar negeri ngurus cabang sebelah mana sekarang? Jawab, sebelah Sungai Parit. Udah bengek gue. Baca komentar ya, izin ya. Ini para Sargios jangan marah ya. Saya baca komentar, lucu komentarnya ya. Nggak boleh gitu kak, kudu support. Cabang, ngurus di cabang apa? Banyak kali cabangnya. Apa perasaan gue doang ya? Apa perasaan lo? Gak kak, gue sama kok perasaannya sama lu kak. Anjir, parah sih. Kesayangan aku, Leo Mino.
Sargios itu siapa lagi? Terus Mamio itu siapa? Kamu bertanya-tanya, aku pun bingung. Papio Mamio Ratio keluarga kerajaan. Ampun ya netizen nih, curiga pas dia lagi lepas kena pemadaman listrik bergilir. Aduh, ampun. Iya, mami, papi kangen kalian berdua. Masa kalian tawa canda mami, papi? Ya sehat selalu, mami, papi ya. Katanya gitu kata netizen. Najis banget gue. Dikontrakan harus ngirit lampu ya. Selai banget. Ini kita dengerin dulu baik-baik. Ada beberapa poin yang lo kok air matanya keluar. Ini cewek tuh kalau kayak gini kelihatan banget dari makeupnya. Oh iya, harga makeupnya hancur-hancuran pasti. Sial sekolahnya dibully. Kayak yang dibully bukan anaknya dah. Kayak yang dibully bukan anaknya dah. Hati ketika aku kerja, anak aku main di depan. Aku nggak mau ninggalin momen sama mereka kan. Nanti aku kerja nih dalam ruangan, anak aku main di depan, aku nggak mau ninggalin momen. Lu kerja cuma nge-live 2 jam. Oh iya, nge-live cuma 2 jam anjing. Kerjaan cuma nge-live 2 jam, asal cuma duduk doang di sono main handphone sama sebelah si CEO itu anjing. Kita tahu nggak sih ini orang kayak lagi bohong, lagi acting. Kenapa dia nggak selesain semua masalah sama si Mr. Rubennya gimana gitu-gitu, malah ke podcast abis itu buat Clarif jual kesedihan sekarang gitu loh, biar orang berpihak ke dia gitu. Soalnya matanya kayak gitu kan. Iya, udahlah kasihan anak-anak. Jadi dia bawa bertameng di anak-anaknya dia menurut gua. Bener. Iya, sama aja kayak Jule. Iya, nggak beda. Dia sampai bohong titik udah pasti bohong anjing, tai lah. Orang-orang lebih gahar ya kalau ngebahas mengenai kasus ini guys ya. Klipan yang rame banget nih guys. Jadi sebenarnya kenapa bisa ada, gue nggak butuh 200 juta lu gitu. Itu tuh karena ada komen-komen sering yang komen gini, balikin anak lu kalau lu nggak bisa biayain 200 juta gitu. Oh, ke-trigger. Ya aku jawab gitu, gue nggak butuh 200 juta lo. Iya kan, 200 juta lu kan sebenarnya bukan Ruben yang ngomong, ya, itu kan netizen. Iya gitu. Iya, netizen kan. Benar gitu. Cuman kan ya bagaimanapun ya kebawa emosi. Karena menurut aku sayang banget sama anak-anak aku kok. Nah, tapi itu tidak bagus. Iya, aku tahu, makanya aku. Jadi sebenarnya ya Allah, Sarwen lu fitnah kami. Fiktia orang gak bisa ngakuin kesalahannya sendiri. Semakin disalin semakin banyak nyalain orang lain dah. 200 juta kan semuanya berawal dari dia ya kan. Semuanya kan dari dia. Netizen kenal lagi dah WK-WK, mana kita tahu nafkah 200 juta kan awalnya dari dia sendiri yang bilang. Itu fitnah ya. Kami para netizen gak tahu awalnya 200 juta. Ini fitnah netizen. Netizen yang jadi korban sekarang. Ya, gak pernah sedih fitnah ini. Padahal tahu 200 juta dari dia. Enda mau cakar Ben, oke. Kulihatnya si Enda ini mau nyakar si Ben ya. Kurang ajar banget ya. Tahu diri dong, sebagian isi lambungku itu dari Ben. Kalau di podcast terasa tersakiti. Kalau dari CCTV udah kayak orang kesurupan. Untung dilerai, kalau nggak dilerai kena cakaranmu itu. Di sini siapa yang setuju si Enda dibawa ke KBS Kebun Binanse Surabaya ya? Kebetulan itu kan singa-singa harimau-harimaunya kan pada kelaparan ya karena dikorupsi. Kok dimakan di situ aja ya? Iya, buat umpan. Cek, kalian udah pada nonton belum podcastnya Sarwenda? Jadi ini mah menurut gue ya, Cek. Jadi itu tuh awalnya ya, awal mulanya tuh kayak si Ruben juga bilang katanya kesalahan gue adalah selalu mengiyakan gitu ya semua permintaan istri dan anaknya, jadi nggak bisa bilang enggak. Kayak dianya pun kayak apa ya, kayak nggak enak gitu kalau misalkan anaknya atau istrinya minta apa bilang nggak ada, enggak. Padahal realita hidup tuh kayak gitu ya, dunia tuh muter gitu. Kadang kita lagi ada duit ya, ada fasenya juga. Gue juga ada fase yang aduh gue lagi nggak ada duit nih gitu ya. Mau artis siapapun pasti pernah ada di fase itu gitu kan. Cuman bedanya kayak nggak punyanya duit gue sama yang lain mungkin beda gitu kan, kayak gitu aja mungkin gitu. Tapi gue pun
Ya Ruben pun juga sama gitu, pernah ada di fase yang gue tuh lagi nggak ada duit sebenarnya, tapi dengan tuntutan istrinya pengen ngebangun rumah atau anaknya pengen nonton konser Blackpink kayak gitu-gitu kan, selalu mengiyakan, dan pada akhirnya tuh jadi bom waktu yang akhirnya meledak juga gitu, kayak cicilan rumahnya akhirnya harus di stop gitu. Terus ada katanya di podcastnya si Sarwenda kan itu kan yang sama Densu, ada debt collector dari mobil lah apalah gitu ya, itu mah wajar gitu ya, karena kan emang dunia TV sekarang udah nggak kayak dulu gitu kan ya. Terus juga aku lihat kan di podcast itu katanya Sarwenda mau menanggung hutang yang walaupun itu bukan hutang dia gitu kan, tapi dia lupa kalau itu ngebangun rumah puluhan M itu kan udah pasti duit Ruben gitu kan. Nggak tahu tuh, walaupun si Sarwendanya nggak tahu si Ruben itu kapan minjem banknya gitu kan, tapi kan udah pasti uangnya tuh buat dia juga gitu kan. Nah terus aku juga lihat akhirnya si Ruben ini ngeluarin bukti bahwa dia tuh sering dapat perlakuan yang nggak baik gitu, kayak dijudesin gitu kan, mungkin semenjak nafkahnya di stop sama cicilan rumahnya nggak dibayar gitu. Ya kalau cicilan rumah sih kayaknya dia juga muak gitu ya, rumah yang dia bangun capek-capek kerja gitu kan dicicil, dibayar gitu kan, harus si CEO itu nongkrong mulu di rumah dia ya. Maksudnya dari pihak Sarwenda juga bilang kalau kenapa dia live di situ gitu, karena dia pengen kerja sambil ngeliatin anak-anaknya. Jadi kayak ya Sarwenda juga ada benernya gitu, tapi ya ada salahnya juga, keduanya juga adalah kayak begitu. Cuman kita sebagai netizen yang ngelihatnya kayak mungkin si Sarwendanya juga kesel gitu ya ke si Ruben tuh, kayak udah nggak dibiayain lagi gitu kan. Jadi dia kayak akhirnya Ruben atau siapa pengacaranya tuh ngeluarin bukti bahwa si Ruben ini sering diperlakukan yang nggak baik gitu, kayak dijudesin gitu. Bahkan si CEO itu pun kayak gitu perlakuannya, udah berasa kayak anaknya si Ruben itu anaknya dia, dan si Ruben itu orang asing di kehidupan anak-anaknya. Maksudnya lu tahu sendiri kan Sarwenda itu dulu gimana waktu zaman nikah sama Ruben ya, dia kayak benar-benar ibu rumah tangga banget kan, di rumah bikin sarapan anak itu kan, ngurus anak, ngurus rumah, ngurus suami gitu. Seringnya tuh dasteran kan di rumah, beda banget sama sekarang gitu ya, karena mungkin kalau dulu kan apa-apa ada suaminya, tinggal apa-apa beli apa rembes gitu, nanti bilang sama suami gaji pembantu apa semuanya supir dari suami gitu kan. Kalau sekarang kan dia benar harus cari uang kerja live gitu kan, sehari berapa jam gitu, karena ya udah nggak sama Ruben gitu. Mungkin Sarwenda juga ngerasa shock dan kaget dengan keadaan kayak gini gitu. Jadi apa ya, nyecek orang oke kan nya rek salaki disebut cononganku batu geus aing rek tutup mata tutup telinga, nu penting mah duit bulanan aing lancar jaya eta ya? Daripada ganteng-ganteng tapi aing anggar kudu rudet lieur bener tuh. Nah dari situlah akhirnya si Sarwenda ini sering kayak itu berlaku kayak judes merenanya kasih Ruben teh juga degel lah gitu. Sebel merenanya biasa bahwa dirembas merenanya butuh naon transfer gitu. Di 6 bulan ke belakang ini dari Desember kan katanya udah ditutup gitu kan, duit itu udah gak dinafkahin lagi lah, kesel mungkin. Jadi ya oke sok rudet ce bawa anak kesel lah urusan duit macet mah kan biasa ngeunah karimenta gitu ya. Cuman ya alasan Ruben menjadi stop nafkah ya karena itu tadi, ya pasti sakit hati lah ce gitu kan, si Ruben yang nyari duit bikin rumah, bela-belain dia pinjem bank, bayar cicilan gitu kan. Terus itu rumah dipakai syuting sama pacarnya Wenda gitu kan, sering kegiatan di situ, iklan di situ gitu kan. Ngerasa lu nggak dihargain gitu ya, lu nggak ada malunya, udah pakai tempat gue gitu kan di rumah gue, tapi lu berlaku kayak gitu ke gue, kayak jijik gitu, padahal lu menikmati hasil keringat gue. Nah terus tadinya kan rumah si Sarwenda yang gede itu kan mau dilelang bang ce katanya gitu kan. Si Wenda ini tuh udah mau nge-cover gitu, nggak apa-apa dipindah nama aja nanti gue yang nyicil. Boleh kata si Ruben kayak begitu, sesuai di yang gue tonton ya di podcast. Tapi si Ruben pengen dibayar, selama dia nyicil rumah itu lo harus bayar gitu, karena udah pasti lo akan tinggal sama si CEO itu kan. Si Ruben pintar, nggak mau rugi lah. Itu lo kalau mau take over itu rumah, lo bayar cicilan selama gue nyicil kemarin, plus lo juga tutup tuh sisanya, silakan deh dibalik nama. Ya itu tadi kan gue pernah bilang ya, kita bisa pakai topeng di depan kamera ya, di depan TV, di depan podcast, tapi lu nggak bisa pakai topeng di dalam rumah lu sendiri gitu kan. Karena Wenda tuh bilang katanya di podcast
gue tuh kalau ribut kok ya ke si Densu tuh, gue tuh kalau ribut kok nggak mau di depan anak-anak gitu. Ternyata anak-anaknya pernah dengar waktu dia lagi ribut gitu, dia pura-pura tidur gitu kan, karena takut anaknya dengar gitu kan. Dia nggak pernah mau ribut di depan anak-anak. Tahunya kan beredar CCTV tuh bahwa si Wenda ini kalau ngamuk tuh kayak apaan tahu gitu, sampai teriak-teriak, tunjuk-tunjuk gitu, sampai dipegangin sampai sama berapa orang gitu. Ya itu mah apa sih namanya ya, awewe meureun aja geus rudatnya, maksudnya teh nya terus emosi meureunannya si Wenda teh gitu. Makanya kan apa namanya rame tuh apa CCTV rumahnya dia yang si Wenda ngamuk, yang si Pet apa ya itulah si itu siapa namanya, anak angkatnya Ruben, Onyo si Betran itu kan katanya ngeposting bahwa bikin caption bohong gitu. Karena gue pun ngeliat podcast itu kayak gimana ya, ya udahlah gitu ya, umur segini mah udah bisa ngeliat gitu, udah bisa ngebaca karakter. Jadi kadang kita aja kaget gitu kan ngeliat si Wenda yang lugu, yang polos, kayak ngomongnya lembut gitu kan. Ternyata akhirnya keceplosan kan dia. Kan gue bilang lu nggak bisa pakai topeng ya, nanti Wenda lu kelepasan. Nah inilah puncaknya yang potongan live Wenda yang waktu itu kan awalnya tuh dari situ kan, yang dia bilang Jing itu kan, gue nggak butuh duit lo. Ternyata kelihatan aslinya gitu kan, gitu. Mungkin ya emang udah harus kayak begini. Pokoknya kebongkar dengan sendirinya lah ya. Ndah, itu kasur kalau bisa ngomong, kalau bisa gerak, roman-romannya lu udah digaplokin dah matu kasur. Kalau kata kasur malah gua mah ini dikirim sama majikan gua buat endorse. Lah tiba-tiba gua dijadiin kambing hitam dalam permasalahan rumah tangga lu katanya. Untung ya si kasur tersebut itu tuh benda mati, ya kan, yang bisa lu tuduh-tuduh seolah-olah kasur itu adalah sebuah barang bukti untuk penuduhan perselingkuhan Babang RO. Ya walaupun ama lu juga divalidasi bahwa apa yang lu tuduhkan tersebut itu kagak ada bukti, terus ngapain lu omongin di podcast yang ujung-ujungnya blunder, yang ujung-ujungnya malah jadi hujatan hangat buat lu lagi. Ngapa ya Allah ya Robi, udah benar gitu ya, lu kalau mau klarifikasi konfirmasi mah udah cukup aja yang terkait pembahasan rumah begitu dan anak-anak lu, udah itu aja, dan disertakan bukti data, jangan cuma omong-omong doang ya. Udah gitu, ada lagi lu udah susah payah nge-branding diri lu melalui podcast tersebut agar terlihat seperti seorang ibu yang solehah, seorang istri yang penurut, seorang istri yang bijaksana. Terkait masalah berantem yang katanya mak lu kalau mau berantem tuh Babang RO suka main asal jeplak aja, lu suka ngomong udah kalau mau berantem jangan di depan anak-anak, ayo kita cari tempat lain. Ladalah tahu-tahu dipatahkan lagi itu pembicaraan dengan adanya bukti dari pihak Babang RO. Jebret, video CCTV diperlihatkan ke media massa, ke depan publik. Ingat, bukan buka-buka aib, ingat, bukan tidak tahu aturan Bang Minol, tapi kan dimana ketika ada pembicaraan atau ada penggiringan opini bahwa seolah-olah Babang RO ini tuh selalu mengajak berantem, tidak tahu tempat, tidak tahu lokasi, begitu kan, dan di situ ketika ada bukti ya udahlah dikeluarin. Untuk apa ya? Untuk membela nama baik. Nah makanya lu endah ya, kalau mau lu membela nama baik lu kembali baik lagi, kata gua apa, kata netizen apa, belajarlah tuh dari Babang RO ya, sekalinya klarifikasi, sekalinya konfirmasi langsung disertakan bukti data yang valid, yang bisa dilihat, yang bisa didengar secara langsung oleh netizen begitu. Tapi ingat, kalau lu mau ngedit harus tahu juga ya, kagak bisa nih netizen juga dibohongin terkait editan ya. Udah pada pintar di dunia digitalisasi netizen sekarang mah kayak gue nih, walaupun gue pakai daster tapi setidaknya sekarang gue udah paham akan adanya editan digitalisasi kayak begitu ya. Dah ya Allah, gue ikut prihatin ya dah ya dengan bukti yang dikeluarin lagi. Udah bye. Dah. Nah, teman-teman, setelah menyaksikan video tadi, sekarang izinkan saya menyampaikan pendapat pribadi saya. Sekali lagi, ini murni opini saya sebagai seorang konten kreator yang mengikuti perkembangan isu ini. Kalian boleh setuju, boleh juga tidak setuju. Justru saya berharap kita bisa berdiskusi dengan sehat di kolom komentar.
Kalau saya melihatnya, semakin lama polemik ini justru semakin melebar. Awalnya mungkin hanya persoalan rumah tangga yang seharusnya bisa diselesaikan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Namun ketika sudah masuk ke podcast, media sosial, potongan video, live streaming, komentar kreator hingga reaksi netizen, akhirnya persoalan tersebut berkembang menjadi konsumsi publik yang sulit dikendalikan. Yang paling menarik perhatian saya bukan lagi siapa yang berbicara paling keras, melainkan bagaimana setiap pernyataan sekarang langsung dianalisis, dipotong, dibandingkan dengan pernyataan sebelumnya, lalu dihubungkan dengan berbagai bukti yang bermunculan. Di era digital seperti sekarang, publik tidak hanya mendengar ucapan seseorang, mereka juga akan membandingkan dengan jejak digital yang sudah beredar sebelumnya. Menurut saya, inilah yang membuat setiap tokoh publik harus benar-benar berhati-hati ketika memberikan klarifikasi. Sekali ada kalimat yang dianggap bertentangan dengan informasi lain, maka potongan tersebut akan terus berputar di media sosial. Cepat atau lambat akan muncul kreator lain yang membahasnya dari berbagai sudut pandang. Saya juga melihat satu hal yang cukup menarik. Di media sosial, persepsi seringkali bergerak lebih cepat daripada fakta yang benar-benar bisa dibuktikan. Kadang seseorang baru mengeluarkan satu pernyataan, tetapi publik sudah lebih dulu membentuk kesimpulan. Akibatnya, ruang diskusi menjadi semakin panas dan setiap kubu merasa memiliki argumen yang paling benar. Menurut saya pribadi, kondisi seperti ini sebenarnya tidak menguntungkan siapapun. Tokoh yang sedang menjadi sorotan akan terus mendapat tekanan, sementara netizen juga terus terpecah menjadi kelompok-kelompok yang saling menyerang. Pada akhirnya, yang ramai bukan lagi substansi persoalannya, melainkan siapa yang berhasil memenangkan opini publik. Kalau saya menjadi seorang figur publik, saya akan sangat berhati-hati ketika memilih tempat untuk memberikan klarifikasi. Sebab setiap podcast, wawancara, atau siaran langsung pasti akan dipotong menjadi cuplikan-cuplikan pendek. Potongan itulah yang biasanya lebih cepat viral dibandingkan video utuhnya. Orang yang tidak menonton keseluruhan isi pembicaraan akhirnya hanya melihat sebagian kecil konteks, lalu memberikan penilaian. Saya juga berpendapat bahwa setiap orang berhak memberikan penjelasan mengenai versinya masing-masing. Namun ketika sebuah penjelasan sudah masuk ke ruang publik, maka publik juga akan memberikan respons. Ada yang mendukung, ada yang mengkritik, bahkan ada yang membuat konten reaction seperti yang kita tonton hari ini. Itulah konsekuensi ketika sebuah persoalan menjadi konsumsi masyarakat luas. Yang menurut saya paling penting adalah setiap pendapat sebaiknya dibedakan dengan fakta yang memang bisa dibuktikan. Opini boleh berbeda-beda, tetapi ketika menyangkut fakta, sebaiknya mengacu pada informasi yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, diskusi menjadi lebih sehat dan tidak hanya didorong oleh emosi. Saya juga memahami mengapa banyak netizen mengikuti perkembangan kasus seperti ini. Ceritanya terus berkembang, muncul informasi baru, lalu muncul lagi tanggapan dari pihak lain. Pola seperti ini membuat publik merasa selalu ada episode berikutnya yang layak ditunggu. Namun di sisi lain, kita juga perlu mengingat bahwa di balik semua pemberitaan tersebut, ada kehidupan pribadi dan keluarga yang terdampak. Bagi saya, pelajaran yang bisa diambil bukan hanya tentang siapa yang benar atau siapa yang salah. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana komunikasi yang kurang tepat memperbesar sebuah masalah. Kadang satu kalimat yang tidak dijelaskan secara lengkap bisa memunculkan banyak tafsir. Dari tafsir itulah muncul perdebatan yang akhirnya berkembang kemana-mana. Saya pribadi lebih suka melihat penyelesaian persoalan melalui langkah-langkah yang jelas dibandingkan perang opini di media sosial. Sebab perang opini hampir tidak pernah benar-benar selesai. Hari ini satu pihak dianggap unggul, besok bisa saja muncul informasi baru yang mengubah pandangan publik lagi. Hal lain yang menurut saya patut menjadi perhatian adalah bagaimana kita sebagai penonton menyikapi setiap informasi. Jangan langsung percaya hanya karena satu potongan video viral. Sebisa mungkin lihat juga konteksnya. Dengarkan penjelasan dari berbagai sisi, lalu bentuk pendapat sendiri secara bijak. Dengan cara seperti itu, kita tidak mudah terbawa arus dan tidak ikut menyebarkan informasi yang belum tentu lengkap. Pada akhirnya, setiap orang tentu memiliki penilaian masing-masing terhadap polemik yang sedang berlangsung. Ada yang merasa satu pihak lebih meyakinkan, ada yang merasa pihak lain memiliki alasan yang kuat. Perbedaan pendapat itu wajar. Yang penting kita tetap menjaga etika ketika berdiskusi dan tidak menyerang secara pribadi.
Kalau menurut saya, polemik ini menjadi contoh bahwa di era media sosial bukan hanya tindakan yang akan dinilai publik, namun juga cara seseorang berbicara, memilih kata, memberikan klarifikasi, dan merespons kritik. Semua itu bisa mempengaruhi bagaimana masyarakat membentuk persepsi. Nah, sekarang saya ingin mendengar pendapat kalian. Menurut kalian, apakah semakin banyak klarifikasi di ruang publik justru membantu menjelaskan persoalan atau malah membuat polemik semakin panjang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, tetapi tetap gunakan bahasa yang santun dan saling menghargai. Kalau kalian menikmati video seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Analisis Sengit. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap bijak dalam menyikapi setiap informasi yang beredar di media sosial.